Horas dan salam sejahtera bagi kita sekalian, para sahabat pendengar renungan harian Carpe Diem dari HKBP Bumi Anggrek, Resort Bumi Anggrek, Bekasi. Kita kembali akan merenungkan firman Tuhan di hari ini, Jumat 10 April 2026. Kiranya di hari ini damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Tuhan kita. Malah kita memulai perenungan firman Tuhan dengan menyanyikan buku ND nomor 199 ayat yang kedua. Renungan firman Tuhan hari ini tertulis dalam kitab Roma pasal 5 ayatnya yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Demikianlah firman Tuhan. Mungkin sering mendengar kata aku mengasihimu di dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan, apakah orang yang mengatakan tersebut sungguh-sungguh membuktikannya, walaupun dia mengatakan bahwa dia mengasihi kita. Tetapi di sisi lain, mungkin dia juga pernah menyakiti, mengkhianati, membohongi kita. Apa yang dikatakan tidak sesuai dengan yang dilakukan. Bagi manusia, kasih adalah kata yang mudah diucapkan, tetapi sulit untuk dilakukan. Berbeda dengan Tuhan kita, di dalam Alkitab sering sekali Allah menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia. Mulai dari zaman nenek moyang hingga sekarang, Dia selalu menunjukkan kasih-Nya. Dan salah satu bukti kasih-Nya kepada manusia adalah melalui pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib. Melalui pengorbanannya itu, kita diselamatkan dan dibebaskan dari dosa-dosa kita. Inilah yang disebut dengan kasih agape, kasih Allah kepada manusia yang tanpa syarat. Maka, kasih sejati bukan hanya kata-kata, tapi tindakan. Oleh karena itu, mari kita renungkan seberapa sering kita bersyukur dan merespon kasih Allah yang besar itu dalam hidup sehari-hari. Penebusan yang mahal membuat kita harus benar-benar menyadari bahwa hidup kita bukanlah milik kita sendiri lagi. Semua yang kita miliki saat ini adalah kepercayaan yang Tuhan berikan bagi kita. Maka semuanya itu haruslah kita jadikan persembahan bagi kemuliaan nama Tuhan. Sekarang, apa yang sudah kita persembahkan bagi Tuhan? Sudahkah kita mempersembahkan persembahan yang berkenan padanya melalui hidup kita? Dari sudut keluarga kita, sudahkah keluarga kita mencerminkan kasih Tuhan di dalamnya?
Sahabat carpe diem, bekerjalah di dalam prinsip kebenaran firman-Nya, menjadi saluran berkat melalui kekayaan yang Tuhan percayakan bagi kita. Juga malah kita menanggalkan segala dosa yang membelenggu hidup kita. Kalau kita bisa memiliki dan mendapatkan semua yang kita punya sekarang, itu bukanlah oleh karena kuat dan gagah kita, melainkan oleh karena kasih karunia-Nya. Amin. Marilah kita berdoa. Ya Allahku, kasih-Mu sudah kurasakan menebus hidupku. Ajarlah kami menghidupi penebusan-Mu itu di dalam kasih pengorbanan Yesus Kristus di kayu salib, sehingga kami mampukan bersyukur dan merespon kasih Allah yang besar itu dalam kehidupan kami sehari-hari. Dalam Kristus Yesus. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, anugerah dari Allah Bapa kita, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.